Shalom warga Yakum, bertemu kembali dengan saya Fredo dari kantor pusat Yakum. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai landasan ketika kita memulai pekerjaan kita. Pada edisi kali ini kita akan membaca Ibrani 10 ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-30. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Sang Pengasih, kami mengucap syukur atas segala berkat, segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, pun pula di dalam setiap aktivitas dan kerja kami. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang senantiasa menuntun kami. Kali ini kami memohon bahwa Roh Kudus-Mu selalu hadir bersama dengan kami dan memberi penerang ketika kami hendak melangkah, ketika kami hendak melakukan sesuatu. Biarlah segalanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kali ini kami akan menerima firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan juga yang menolong kami untuk mengerti dan untuk menjadikannya sebagai penerang di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan dari Ibrani 10 ayat ke-26 sampai dengan yang ke-30 demikian. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih warga Yakum, di dalam bahasa atau konsepsi ajaran gereja, kenapa orang yang sudah diselamatkan atau orang yang sudah menerima karya penyelamatan Allah itu harus senantiasa memelihara imannya. Yang kadang di dalam kehidupan kita itu kita merasa harus terus-menerus dituntut untuk berbuat baik, untuk melakukan segala sesuatu yang baik supaya hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam logika semacam ini seringkali orang memahaminya secara sempit bahwa seolah-olah Tuhan Allah itu kok pamrih ya kepada kita kalau kita diberi sesuatu sehingga kita itu diwajibkan untuk melakukan sesuatu. Tetapi di dalam ajaran gereja justru hal ini perlu dikoreksi, bahwa seseorang itu harus berbuat baik, senantiasa untuk menjauhi dosa, senantiasa merawat kehidupan imannya, bukan karena dia dituntut, justru sebagai ucapan syukur bahwa yang mula-mula kita itu jatuh di dalam dosa, manusia itu tidak mungkin bebas dari kesalahan dan dosa, tetapi oleh karena karunia Tuhan yang sudah membebaskan, yang sudah melepaskan kita dan membangun ulang martabat kita sebagai orang yang diselamatkan, maka ucapan syukur itu sebagai bentuk dari cara kita menghayati bahwa kita itu memang punya hak untuk menerima penyelamatan, dan itu juga yang harus dijaga. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau hari ini kita bisa saja berdebat tentang apa arti bersyukur, apa arti rasa syukur, apa arti bagaimana kita itu menghayati dengan sukacita segala apapun situasi yang kita hadapi. Karena kita tahu bahwa kita bisa saja tertimpa kemalangan, bahwa bisa saja kita tertimpa satu situasi rumit yang buruk yang membuat kita susah.
Lalu kita bisa bertanya-tanya bagaimana kita bisa bersyukur dalam situasi ini. Nah, kali ini Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat ini, bagian dari kitab suci kali ini mau mengingatkan kepada kita bahwa ketika seseorang itu sudah diselamatkan, ketika seseorang itu sudah menerima karya penyelamatan Allah, maka sebisa mungkin dia harus hidup di dalam ketekunan untuk percaya bahwa di dalam kehidupan yang penuh dengan dinamika ini kita punya semacam rasa syukur. Rasa syukur itu yang menolong kita untuk ingat perjanjian mula-mula dengan Allah, ingat bahwa apa yang sudah dilakukan Allah sejak semula untuk memilih kita itu menjadikan kita itu orang-orang yang harus punya orientasi. Sehingga kalau kita bertemu dengan situasi buruk, ini bukan dampak dari perilaku kita, iya. Kadangkala kita harus menerima perlakuan buruk dari orang lain, ini bukan semacam karma, tetapi memang begitulah kondisi dunia. Memang begitulah kondisi yang harus dihadapi orang beriman. Kita tidak bisa mengendalikan dunia, tetapi kali ini ayat ini mau mengajak kita mengingat kitalah yang harus mengendalikan hidup kita. Sehingga kalau disebut bahwa kalau kita sengaja berbuat dosa, sementara sebenarnya kita sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban. Tidak ada lagi sesuatu yang menjamin kita bahwa kita itu bisa terlepas dari malapetaka. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, sadari bahwa pilihan Tuhan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman ini, orang-orang yang menerima karya kasih karunia Tuhan ini adalah untuk memutus rantai nasib buruk, untuk memutus rantai perilaku buruk, memutus rantai suatu dampak dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Maka orang yang sudah diselamatkan memang semestinya dan sepatutnya tidak lagi mengulangi kesalahannya. Maka kalau di dalam ajaran gereja, kenapa ya kita itu sebagai orang beriman setiap di dalam peribadatan, kita harus tahu salah satu unsur yang penting adalah pertobatan senantiasa. Kita harus terus bertobat karena jangan-jangan kita seringkali tidak tahu apa yang kita lakukan itu benar atau salah. Seringkali kita tidak tahu yang kita lakukan itu kehendak, atau yang kita lakukan itu adalah ambisi, atau yang kita pikir benar menurut diri kita itu adalah justru bertolak belakang dengan karunia Roh. Di sini diingatkan juga hukum Musa saja. Hukum Musa itu dibangun untuk menata kehidupan umat Allah. Dari hukum itu saja, orang yang melanggar itu diandaikan dia harus dihukum, bahkan memperoleh seberat-beratnya. Karena sebuah perlawanan terhadap Allah itu dianggap sebagai suatu pemberontakan dan itulah dosa. Dan di kali ini penulis surat Ibrani mau mengingatkan, kalau kita sudah percaya bahwa tubuh Kristus, kehidupan Kristus itu sudah dikorbankan bagi kita, maka harapan untuk kita memperbaiki hidup, harapan untuk bersikap merespon kondisi dunia yang buruk di dalam kebaikan Allah, itu mungkin bisa dan sangat bisa dilakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai orang yang terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan kelembagaan, di dalam pekerjaan-pekerjaan misi yang memiliki suatu tujuan untuk melayani masyarakat, kita mendapat tantangan yang tidak mudah. Kita bisa saja terjebak untuk berpikir seperti dunia, bahwa secara transaksional kita berharap ada karma baik. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, maka nasib baik ada di kehidupan kita. Tetapi justru Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita mau memahami misinya gereja, ketika orang yang beriman, orang yang menerima karya penyelamatan Allah itu justru ditempatkan di dunia untuk mengubah dunia, untuk mempengaruhi dunia, untuk menjadikan dunia ini menjadi lebih baik, maka sadari bahwa ketika kita bertemu dengan situasi-situasi yang tidak nyaman, situasi-situasi yang menghimpit dan membuat kita itu mudah patah semangat,
karya penyelamatan Allah itu adalah modal. Karya penyelamatan Allah itu adalah landasan yang harus menjadi motif bagi setiap orang beriman untuk terus berupaya menjadi lebih baik dan memperbaiki keadaannya. Saya juga tidak merasa menjadi orang yang paling sempurna atau bisa memastikan seluruh kehidupan saya itu baik. Saya seorang manusia yang bahkan digambarkan secara antropologis di dalam ajaran gereja, manusia itu rentan dengan dosa. Tetapi justru di dalam kerentanan itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa memiliki kesadaran bahwa kita butuh Allah. Kita butuh Tuhan. Kita tidak bisa berdiri hanya dengan kaki kita sendiri, melainkan kita bisa berdiri, kita bisa berjuang, kita bisa bertahan, kita bisa mengupayakan segala sesuatu yang baik. Justru karena penyelamatan Allah itu. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam pekerjaan-pekerjaan kita, coba cermati seberapa banyak hal-hal yang masih buruk, seberapa banyak hal-hal yang masih membuat kita itu hampir putus asa, seberapa banyak bagian-bagian yang mungkin tidak membuat kita nyaman. Dan kali ini kita mau diingatkan bahwa justru sebagai orang yang menerima karya penyelamatan itu, kita harus berusaha mempengaruhinya. Kita harus berusaha untuk mengubahnya. Kita harus bertobat dan terus berusaha supaya segala yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Allah. Karena bagi kita yang sudah mengetahui atau menerima pengetahuan tentang penyelamatan Allah, tidak ada kurban kedua. Yang bisa kita lakukan hanya senantiasa mencoba dan terus berusaha supaya karya penyelamatan Allah itu tidak disia-siakan. Selamat berjuang, selamat bekerja. Saya berdoa bahwa kita semua selalu dikuatkan, kita semua selalu diberi hikmat, sehingga kita bisa bertahan dan dengan penuh rasa syukur kita menghayati penyelamatan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami berucap syukur karena Tuhan mengingatkan kami bahwa kami harus berbenah, bahwa kami harus memperbaiki diri, bahwa kami harus melakukan apa yang baik, kendati di tengah situasi yang selalu menghimpit kami. Mampukan kami ya Tuhan, menghadapi dunia ini, menghadapi segala hal yang menjadi tantangan kami, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, menjadikan penyelamatan Allah itu sebagai kekuatan, menjadikan penyelamatan Allah itu sebagai penopang bagi kami untuk berusaha, menjadikan penyelamatan Allah itu sebagai kekuatan ketika kami harus terus-menerus mengelola setiap tanggung jawab. Kami ingin menyerahkan diri kami ingin menyerahkan keterbatasan-keterbatasan kami, dan biarlah kami menjadi orang yang selalu bergantung dan berharap kepada Tuhan. Kami serahkan pekerjaan kami serahkan setiap orang, bagian dari keluarga kami, orang-orang yang ada di sekeliling kami, kerabat, rekan, dan semua orang yang kami layani. Mampukan kami memiliki kejernihan hati, supaya setiap hal yang boleh kami lakukan hanya kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai lembaga-Mu ini, di mana setiap kami yang bekerja, setiap kami yang berusaha untuk melakukan karya terbaik bagi kemuliaan Tuhan, dapat terus bertumbuh secara iman dan dalam sukacita kami menghayati menjadi bagian dari penyelamatan Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah menjadi terang manakala kita berjerih lelah. Kiranya kasih pengorbanan Sang Kristus menjadi teladan ketulusan yang memungkinkan untuk kita tempuh. Kiranya kekuatan dan daya dari Roh Kudus memampukan kita untuk menghayati dan terus bertekun di dalam setiap karya kita, kini sampai selama-lamanya. Amin.